Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, jazakumullah, terima kasih. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Satu kenikmatan yang luar biasa karena Allah SWT memberikan hidayah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita dan fadilah kepada kita, sehingga kita berada di jalur yang tepat. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena rahmat dari Allah, seandainya bukan karena fadilah dari Allah, mungkin kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Alhamdulillah. Gimana kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya, alhamdulillah baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya barusan aja turun dari mobil mengikuti kegiatan rehlah di Pantai Nglolang, samping sepanjang Gunung Kidul. Acaranya sampai besok, sampai nanti siang. Nanti siang baru mereka pulang ke Solo. Alhamdulillah, saya izin jam 1 tadi malam saya berangkat dari sana ke sini. Bismillah, tancap gas. Saya minta anak saya jemput dari Solo ke Gunung Kidul. Bi, saya ngajak teman. Ya silahkan, ngajak teman. Akhirnya jam 1 malam kita berangkat dari sana sampai sini sekitar jam 4 kurang 10 menit lah, jam 4 lah gitu. Alhamdulillah sudah sampai sini lagi. Ternyata jalan sepi sambil berjalan itu otak kita kalau tafakur itu tinggi sekali, deep, sangat mendalam, deep thinking. Kalau kepada anak kan kita sering mengatakan deep talk. Kalau ngomong kepada anak tuh dewean, pas sepi, pas santai, wah itu dari hati itu sampai. Ini perjalanan sesepi itu, ada anak saya sama teman saya di belakang. Perjalanan sesepi itu seret gitu, sambil tafakur gitu, masya Allah luar biasa ya. Kalau itu kita biasakan malam-malam jam 3, jam setengah 3 gitu, deep talk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kan, tafakur kepada Allah dengan tafakur yang mendalam itu masya Allah.
kekuatan kita jadi tambah. Kekuatannya bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan batin, kekuatan jiwa. Itu tambahnya minta ampun. Saya tuh pernah, ya ada namanya kesalahan manusia ya, kesalahan manusia gitu. Hampir serempetan itu. Turun dari kendaraan, saya bawa anak kecil, didorong-dorong sampai ditantang-tantang mau bagaimana. Aduh, sabar tenan ya Allah ya. Terus nggawa cah cilik, orangnya nggak sabaran. Tapi kalau kita punya kekuatan tauhid, kekuatan iman itu, kitanya ya bisa nahan diri. Kitanya bisa nahan diri. Jadi tidak ini ya, tidak makomnya kita untuk ribut dengan orang lain urusan-urusan sepele gitu. Tidak makom kita, nggak kelasnya gitu. Masa orang soleh harus ribut urusan personal sama preman umpamanya, sama orang nggak jelas, nggak kita kenal juga gitu. Jadi kalau nggak sabar itu tandanya memang kita diuji sama Allah untuk melatih kesabaran. Memang gitu. Dan ini bisa didapatkan kesabarannya dengan cara dibtok Allah, tafakurnya ditingkatkan, tadaburnya ditingkatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekelumit cerita dikit kisah. Ternyata di jalan pun banyak orang emosi. Di jalan pun banyak orang emosi. Dan kita harus betul-betul sabar menghadapi itu. Jangan sampai kita mengeluarkan darah kita hanya gara-gara urusan emosi. Kalau darah kita keluar karena urusan agama itu pahala besar tuh. Atau darah kita keluar karena membela harga diri, membela jiwa, membela harta, itu baru bernilai di sisi Allah. Tapi kalau membela emosi itu nggak ada gunanya. Emosi serempetan, kamu salah, akhirnya merasa yang paling menang, dialah yang paling puas dalam meluapkan emosinya. Udah itu nggak ada nilainya malah dosa, malah nggak ada nilai baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan kaji 10 kaidah tazkiyatun nafas. Nah ini nih, yang bulan kemarin sampai nomor berapa ya? Sampai nomor, masih ada yang hafal? Kalau enggak tak ulangi dikit-dikit, ringkas-ringkas nanti sampai akhir gitu ya. Intinya ada 10. Ingat, tazkiyatun nafas itu kalau dalam bahasa Indonesia secara letterlek artinya pensucian jiwa. Pensucian jiwa. Dalam arti letterlek Indonesianya, tazkiyatun nafas, tazkiyah, pensucian, an-nafas, jiwa. Kita sering dengar kata an-nafas itu dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafsu, atau nafsu di sini artinya jiwa. Setiap yang punya jiwa pasti bakalan mati. Allah kan nggak punya jiwa, iya kan? Allah itu menciptakan jiwa, maka Allah nggak mungkin mati. Allah akan selalu hidup karena jiwa itu adalah makhluk. Allah Maha Besar, lebih dari itu. Jadi Allah itu sang pencipta. Hati-hati, apakah Allah punya jiwa? Itu perkataan setan. Itu pertanyaan-pertanyaan setan. Jangan sampai ke arah sana. Kalau ada pertanyaan setan seperti itu, kita langsung lihat YouTube aja nggak apa-apa. Lihat YouTube, main sama anak, ngobrol sama istri di luar, jalan-jalan, itu lebih baik daripada menanggapi pertanyaan-pertanyaan setan yang seperti itu. Ujung-ujungnya nanti dikafirkan, dimurtadkan, dimusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau sudah sampai pada tahap itu, Allah tuh apa toh? Nah itu, dari apa toh, ruangannya di mana toh? Udah itu kalimat-kalimat hilangin semua. Jangan ditanggapi. Jangan ditanggapi, jangan diteruskan. Langsung aja ambil, kalau bisa ambil air wudhu silahkan, kalau mau sholat silahkan. Tapi justru untuk menangani itu pakai cara-cara yang mubah. Nonton TV lah,
ya toh, jalan-jalan sama istri, jalan-jalan sama anak, pokoknya untuk ngilangin kalimat-kalimat itu. Itu. Jadi Allah SWT tidak memiliki jiwa, karena memang Allah yang menciptakan jiwa itu. Jiwa adalah makhluk, jiwa adalah makhluk, dan karena jiwa itu diciptakan Allah, Allah tahu dong cara cara apa namanya, cara ngopeni jiwa itu bagaimana. Jadi Allah SWT yang akan langsung memberitahu caranya. Nah, baik, itu bahasa Indonesianya ya. Tazkiyatun nafas secara Indonesia, secara letterlek Indonesia, yaitu pensucian jiwa. Tapi tazkiyatun nafas itu kalau dalam bahasa Arab memiliki 3 komponen utama. 3 komponen yang tidak boleh saling lepas. Tazkiyatun nafas maknanya, komponen yang pertama, tazkiyatun nafas adalah tanmiyatun nafas, menumbuhkan jiwa. Oh, ternyata jiwa bisa tumbuh, bisa tumbuh. Jiwa tumbuh beriringan dengan amalan soleh dan amalan buruk. Nah, amalan soleh terus, jiwanya apik terus. Tapi kalau ada amalan buruk, maka jiwanya ikut buruk. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu. Tahu nggak kalau perbuatan buruk itu ternyata menjelma menjadi satu noktah hitam. Satu noktah hitam yang kemudian menutupi jiwa, menutupi hati. Kalau semakin lama semakin tertutup, semakin banyak noktahnya, kita akan tertutup dan hatinya bisa mati. Tidak lagi merasakan hal-hal yang baik. Tidak bisa merasakan hal-hal yang baik, tidak bisa merasakan hal-hal yang buruk dilakukan terus, tidak merasa itu sebuah keburukan. Naudzubillah. Itu yang pertama. Tazkiyatun nafas maknanya tanmiyatun nafas, menumbuhkan jiwa. Yang kedua, komponen kedua adalah tazkiyatun nafas adalah tathirun nafas. Tathir berasal dari kata-kata toharo, yutohiru tathir. Toharo berasal dari kata tohuro. Tohuro yatharu toharoh. Nah, toharoh kita sering dengar nama toharoh kan. Toharoh itu artinya bersih. Tapi kalau tathir membersihkan. Maka tathirun nafas artinya pembersihan jiwa. Loh, memang bisa Ustadz jiwa dibersihkan? Bisa. Karena memang jiwa itu tadi beriringan dengan amalan soleh, amalan buruk. Ketika amalan buruk ada, maka harus langsung otomatis kita melakukan pembersihan jiwa. Seret. Yaitu dibersihkan jiwanya, jangan sampai terus-terusan, biar tidak menutupi jiwa dan menutupi hati. Jadi menjadi hitam kelam. Itu komponen kedua. Komponen ketiga apa? Tazkiyatun nafas bimakna islahun nafas. Tazkiyatun nafas bimakna islahun nafas. Nah itu. Tazkiyatun nafas maknanya adalah islah. Islah. Apa itu islah? Kata-kata islah sering kita dengar di mana, Pak? Oh, kalau sering ke KUA ngerti itu, Pak. Islah. Nah itu kan. Sidang apa? Sidang islah. Nah itu. Apa itu? Kalau ada orang mau cerai, diislah dulu sebelum cerai gitu kan. Islah itu artinya perbaikan. Islahun nafas artinya perbaikan jiwa. Loh, emang jiwa bisa diperbaiki? Bisa. Jiwa bisa diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Dengan memperbanyak amalan soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau ada yang ingin memperbaiki jiwa, ya berbuat baiklah sehingga perbuatan buruk itu hilang. Setelah itu, setelah berbuat baik, beramal soleh, tambah dengan berakhlak yang mulia dengan siapapun, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan suaminya, dengan ibu bapaknya, dengan kakaknya, dengan tetangganya. Itu nanti akan menguatkan jiwa. Karena orang berbuat buruk itu jiwanya lemah sebenarnya. Tapi kalau dia selalu berbuat baik, berakhlak baik kepada siapapun, jiwanya kuat. Nah gitu. Ustaz, memang jiwa bisa diperbaiki? Bisa. Emang kalau jiwa bisa diperbaiki, berarti jiwa itu ada cacatnya? Iya. Jiwa itu punya cacat. Jiwa itu bisa cacat. Contoh ya, ini analoginya begini. Ada palu.
palu jatuh di atas meja, jedek. Apa yang terjadi? Kotoran palu jatuh di meja kan. Tugas pertama kita ngapain? Tathir, membersihkan. Seret, kita bersihkan. Setelah dibersihkan ternyata meja itu ada cacatnya, ada dekoknya, mungkin lubang atau apa gitulah, ada celahnya, ada cacatnya. Kalau dia ahli permebelan atau ahli perkayuan gitu ya, ahli perkayuan, apa yang terjadi? Wah, mana ini kayu baik-baik kayak gini kok rusak. Akhirnya Pak dia akan memperbaiki kayak itu. Mungkin ditambal atau dipelitur atau dicat, intinya akan kembali seperti semula. Sama dengan jiwa. Jiwa itu kalau kena kotorannya bersih umumnya, ternyata masih meninggalkan cacat. Cacat ini kemudian diperbaiki, islah namanya. Siapa yang memperbaiki? Orang yang tahu jiwa, orang yang tahu hati, orang yang baca Quran, orang yang baca sunnah, orang yang baca hadis, orang yang baca fatwa-fatwa ulama, orang yang membaca fikih-fikih yang sering kita pelajari, entah itu fikih Syafi'i, entah itu fikih Hambali, entah itu fikih Maliki atau fikih Hanafi, semua orang yang ngerti itu, wah mana jiwa baik-baik jadi cacat. Akhirnya diperbaiki jiwanya hingga kemudian jiwa itu kembali seperti semula. Caranya ya tadi, memperbanyak amalan soleh. Berpuasa Ramadan memperbaiki jiwa, sholat 5 waktu memperbaiki jiwa, sholat sunnah memperbaiki jiwa, puasa sunnah memperbaiki jiwa, ya kan? Berakhlak yang baik kepada siapapun memperbaiki jiwa itu. Jadi ikhwati fillah, itu makna dari tazkiyatun nafas. Terus yang kedua, ternyata banyak orang salah untuk mendapatkan tazkiyatun nafas. Kayak saya nih, kalau saya tidak tahu makna hadis, tidak tahu makna ayat Al-Quran, saya refreshing tujuannya menenangkan jiwa. Salah bukan Pak? Ada orang refreshing, piknik, tujuannya menenangkan jiwa. Salah bukan? Salah. Karena ketenangan jiwa tidak terikat pada refreshing, tidak terikat pada piknik. Contohnya ya, orangnya kemerungsung, orangnya lagi banyak pikiran, orangnya lagi banyak stres. Stres itu kalau dalam bahasa psikologi stresor. Stresor itu artinya tekanan. Orang lagi banyak tekanan hidup. Sing suami ini, sing bojone ini, sing anak ini, sing tetangga ini, neng sekolah ini, neng kuliah ini, wah tekanan banyak sekali. Akhirnya apa? Dia menentukan, Mas, ayo jalan-jalan refreshing. Neng endi bune, neng kono, neng pantai sepanjang, pantai opo lah, kalau neng kono, neng pantai Parangtritis oleh. Begitu sampai sana, wah dia melihat lautan yang begitu luas, ya kan? Seakan-akan pikirannya luas, hatinya luas, melihat lautan di atasnya langit yang begitu biru, seakan dia teriak, wah aku bebas gitu kan. Bahkan kemudian begitu masa sunset mau muncul, ayo Pak itu lo lihat sunset, padahal pendak dino sunset loh. Iya, padahal tiap hari sunset. Tapi kenapa dia harus mengagumi sunset saat itu? Padahal tiap hari sunset, matahari terbenam. Akhirnya wah hebat, wah indah sekali dan sebagainya. Begitu sunset rampung, dia pulang ke rumah, seret, nyopir lagi sampai ke rumah. Apa yang terjadi? Stres meneh. Ya karena memang nggak rampung, kan gitu. Ada yang begitu, ada yang kalau anak-anak muda sekarang nonton YouTube, ya nonton Netflix sampai berjam-jam, main game, pintunya dikunci ceklek gitu kan. Habis main game, ya balik lagi stresnya. Karena memang bukan itu caranya. Lalu apa cara terbaik untuk mendapatkan tazkiyatun nafas? Yang kemarin sudah kita terangkan 1 sampai sekian. Yang pertama adalah menebalkan tauhid. Tauhid itu apa? La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Maknanya Masya Allah dalam sekali kalimat ini. Kalimat ini kalau menghujam ke dalam hati kita dengan makna yang benar, kita imani dengan benar, maka kalimat ini ikhwati fillah ketika ditimbang dengan seluruh langit yang Allah ciptakan,
kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat daripada timbangan langit dan bumi itu. Saking besarnya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Nah, ketika kalimat tauhid ini menghujam di dalam diri kita, apa yang terjadi? Kita akan semakin kuat. Kita akan semakin kuat. Seakan-akan nggak butuh refreshing. Seakan-akan nggak butuh refreshing, nggak butuh hiburan, nggak butuh piknik. Gitu. Seakan-akan gitu. Karena apa? Karena kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menetapkan hukum. Karena tidak ada yang bisa menetapkan hukum kecuali Tuhan. Yaitu siapa? Allah. Tidak ada yang menciptakan alam raya ini kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan alam raya kecuali Allah. Berarti Tuhan yang menciptakan alam raya adalah Allah. Makna yang lain, la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menetapkan takdir, yang menetapkan masalah, yang menetapkan solusi. Kecuali Allah. Tuhan yang seperti itu tidak ada kecuali Allah. Akhirnya apa? Kalau kita ngerti bahwasanya ini ketetapan dari Allah, kita akan loss. Selesai. Ya Allah, niki masalah panjenengan yang ngasih. Saya yakin panjenengan juga nanti yang akan menyelesaikan. Ya Allah, kula tak ikhtiar sembuh nggih ya Allah nggih. Tolong ya Allah, ikhtiar saya ini dianggap sebagai nilai pahala besar. Masalah nanti habis ikhtiar berobat kok aku belum sembuh, nggih itu urusannya panjenengan. Kalau ternyata langsung sembuh, nggih alhamdulillah ya Allah, panjenengan memang sedang nguji saya. Kan gitu. Ini kalau orang sedang memiliki kalimat tauhid yang kuat. Jadi dia tidak akan marah-marah, tidak akan mencak-mencak, dia tidak akan ngumpat istrinya, ngumpat anaknya, padahal yang sakit dia. Bahkan dokter yang ngasih obat pun diumpat-umpat lagi. Dokter piye? Iki jane dokter asli apa ora? Iki obatnya asli apa ora? Obatnya selarang-larang kok tak ombe ra mari-mari dan lain sebagainya. Bisa jadi itu ngumpat Allah nanti suatu hari. Kalau masih kondisi seperti itu. Tapi bagi orang yang punya tauhid, apa yang terjadi? Dia tidak akan mungkin ngumpat-ngumpat. Ini memang bagian dari takdir yang engkau berikan kepadaku, ya Allah, aku terima. Istrinya ya santai, anak ya santai, ngelihat bapaknya sakit tapi tetap tenang. Kan luar biasa. Jadi ini kunci bahwasanya agar kita bisa menerima seluruh ketetapan dari Allah adalah menghujamkan kalimat tauhid la ilaha illallah ke dalam hati dengan sekuat-kuatnya. Ya otomatis kalau sudah seperti ini refreshing kayak nggak diperlukan gitu. Tapi tetap diperbolehkan ya. Refreshing boleh, hiburan boleh, healing juga boleh, piknik ya boleh. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tafakur, tadabbur. Jadi kalau tujuan dari refreshing adalah untuk tazkiyah nafas ya nggak dapat. Itu bukan jalurnya. Tazkiyah nafas adalah dengan cara menebalkan tauhid. Refreshing tujuannya untuk tadabbur, tafakur gitu. Walaupun nanti tadabbur, tafakur itu kembali kepada tauhid. Maka ingat, itu hanya bagian sempalan-sempalan aja, itu hanya cabang-cabangnya aja. Tapi yang paling utama adalah tauhid itu sendiri. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Untuk sebentar. Saya harus mempercepat. 0544. Yang kedua, setelah tauhid adalah doa. Doa yang saya maksud bukan doa yang terlisan, tapi doa yang ada di dalam batin. Persis seperti kalimat yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali seorang ulama yang kajian tasawufnya begitu kuat. Kalau istilah kita mungkin tazkiyatun nafas, kalau mungkin ada yang antipati dengan kata tasawuf ya. Tazkiyatun nafasnya begitu kuat. Doa itu bukan cuma sebatas yang dilisankan. Doa yang dilisankan itu benar, karena memang kita diajarkan itu. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Doa yang tiba-tiba terucap di dalam batin kita. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada apa aja yang menimpa kita, hati kita akan langsung muncul pertama kali, muncul perkataan di dalam hati kita.
sebelum bahkan lisan kita berkata. Itulah yang disebut dengan doa yang ada di dalam hati kita. Maka doa ini kemudian menjadi prasangka kepada Allah SWT. Hati-hati dengan prasangka Anda, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti prasangka Anda. Ana inda dhanni abdi bi. Aku dengan prasangka hambaku, kata Allah dalam riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah, aku dengan prasangka hambaku akan ngikuti, akan aku kabulkan. Kalau dengan masalah itu Anda enak, nyaman, tentram, aku akan berikan ketenangan lebih. Tapi kalau kamu ketika dikasih berbagai macam ujian, kalimat pertama dalam hatimu adalah mencak-mencak Tuhannya, maka yang terjadi, Allah bukan akan kasih kepada kamu ketidaktenangan, bahkan kematian hati. Naudzubillah min dzalik. Itu Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan. Jiwa itu kan deep banget, dalam banget, bukan lisannya, bukan matanya, bukan telinganya, bukan, tapi jiwanya. Ya Allah, berikanlah jiwa kami ketakwaannya, karena memang Engkaulah yang maha memberikan ketakwaan itu, Engkaulah yang maha memberikan kesucian terhadap jiwa itu. Enggak ada yang bisa memberikan itu kecuali Engkau. Aku minta ya Allah, gitu. Itu kata Rasulullah SAW. Doa yang disampaikan Rasul kepada kita. Yang kedua, yang ketiga, Al-Qur'anu mamba'u at-tazkiyah wa mu'inuha. Quran adalah sumber atau pusat untuk melakukan tazkiyatun nafas dan juga penolongnya. Tanpa Quran kita nggak bisa. Quran memberikan kabar kepada kita, ayo berzikir, niscaya dengan zikir itu kamu dapat ketenangan hati. Memang Quran yang ngasih tahu. Ayo sodakoh itu akan membuat hatimu semakin tenang. Bisa nggak sodakoh membuat kita semakin tenang? Kalau orang tidak merasa bahwasanya ini perintah Allah dan Rasulnya, kemudian ternyata dengan bersedekah itu menenangkan jiwa, subhanallah, ya tidak akan mungkin jadi. Jangankan orang zikir kan jelas ayatnya kan. Fadzakir fa inna dzikrat ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ayo berzikirlah kalian, karena dengan berzikir itu hatimu akan tenang. Aku sudah zikir terus ya Allah, aku sudah zikir, ini orang tenang-tenang. Berarti zikirnya kan mengelisani tok, nggak masuk ke sini. Sama dengan sedekah kan. Sedekah itu sama dengan zikir tadi, sebuah ibadah yang terlihat dohir. Kalau batinnya nggak jadi. Saya punya cerita. Saya punya sahabat ini hidupnya lebih banyak di luar negeri. Hidupnya lebih banyak di luar negeri. Ini ada problem, masya Allah, luar biasa sekali. Menghadirkan visa untuk 11.000 orang untuk umroh, visa 11.000 orang untuk umroh. Itu yang keluar baru setengahnya bingung, padahal sudah harus berangkat besok, dalam pekan ini sudah harus berangkat. Ini kalau visa nggak turun gimana gitu kan. Padahal uang yang dititipkan kepada beliau itu sampai miliaran, sampai 11.000 orang. Subhanallah, apa yang terjadi? Dia telepon istrinya, Mi, sepertinya ada yang kurang nih. Apa itu? Ayo kita ketemuan gitu. Ketemuan di Raudhah. Dia sama istrinya ketemuan di Raudhah. Begitu ketemuan di Raudhah, Mi, ayo kita kemarin pernah didatangi orang yang katanya dari Palestina itu. Iya, Bi, betul gitu. Udah, kita telepon lagi. Kamu butuh uang berapa? Untuk di Palestina itu kita sekarang kurang 500 juta. Oke, tak kirim jeder. Langsung dikirim, Pak. 3 hari ke depan visa keluar semua. Coba bayangin. Itu ternyata tidak cuma terjadi sekali, 2 kali. Terjadinya bahkan lebih dari 7 kali. Saat itu beliau berkata, awak dhewe iki nggon ngibadah iki ning kene, ning tawaf. Tawaf itu kan 7 kali. Kalau sudah menjadi 7 kali, kalau sudah 7 kali tawaf, itu sudah menjadi pola buat hati kita. Sama dengan orang-orang yang meminta kepada kita. Kelebihan uang kita berikan kepada mereka. Kalau ternyata ini sudah 7 kali kita melakukan pemberian dan ternyata Allah selalu menjawab
dengan pola ini sudah jadi pola. Setiap kali aku ada kesusahan, kemudian aku memberikan sedekah, saat itu juga Allah memberikan solusi. Berarti memang Allah menginginkanku bersedekah gitu loh. Itu sudah pola. Kok opo meneh itu sudah terjadi lebih dari 7 kali, seperti tawaf tadi, 7 kali seret, 1, 2 sampai 7 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Memang Allah Subhanahu wa taala maha luar biasa, kata ini. Apa coba bayangin, ribuan orang tidak keluar visa dalam waktu sekian hari ketika beliau memberikan sedekahnya di tempat-tempat yang dibutuhkan, itu selesai langsung. Gimana nggak tenang coba? Kan banyak orang yang mencari keterangan tidak dengan cara sedekah. Iya kan? Banyak orang yang mencari keterangan tidak dengan cara mengambil apa teknisnya dari Quran. Mengambil caranya dari Quran. Banyak yang tidak seperti itu. Ada orang yang mencari keterangan dengan cara nyogok. Ada orang yang begitu nyogok selesai tenang, besok insya Allah keluar. Ini itu kan ada. Tapi ini yang disogok bukan manusia, yang disogok Allah gitu. Ya kan? Ya Allah, ini permintaanmu kemarin yang aku nggak sempat ngabulkan untuk anak ini, untuk orang ini. Jadi subhanallah, orang ini apa? Dia cerita ke saya itu, masya Allah, saya sampai merebus milih. Beliau juga merebus milih. Ini Ustadz, saya itu sudah hafal polanya Allah sekarang. Subhanallah, betapa dekatnya Anda kepada Allah, saya bilang. Saya nggak mau sebut namanya karena memang dia ceritanya pribadi juga. Jadi subhanallah, saya bilang, wow. Jadi kalau orang sudah ketemu polanya, deep talk sama Allah, ya kan, ngobrol yang luar biasa sama Allah itu udah ketemu. Jadi nggak eman-eman, duit itu nggak eman-eman. Cari duit. Tapi begitu dapat duit, gak eman-eman dilepas itu. Siapa lagi kalau nggak Rasulullah dan para sahabat yang ngajari kita kan? Di duit gak eman-eman diberikan kepada yang lain. Gitu. Ini masya Allah. Itu yang ketiga ya. Jadi semua harus menggunakan teknis-teknis dan cara-cara yang ada di dalam Quran untuk menanamkan jiwa itu. Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya umroh, ya sedekah, ya berbuat baik kepada orang tua. Wah itu banyak Pak. Cerita orang yang berbuat baik kepada orang tua kemudian besoknya diberikan kemudahan, banyak sekali. Kalau kita mau cari testimoni udah luar biasa itu. Saya itu menghargai orang tua lebih dari yang lain. Betapa banyak kemudian yang aku terima. Banyak sekali. Banyak sekali. Saya tuh nggak pernah ada orang yang datang ke rumah saya minta-minta kecuali pasti saya beri. Saya nggak tahu siapa orang itu, tapi ketika dia minta saya beri. Membawanya. Ada orang testimoni seperti itu. Duit lagi dibutuhkan keluarga, tiba-tiba ada orang minta dikasihkan kepada orang itu, besok dapat sesuatu yang lebih lagi. Itu banyak sekali Pak. Itu luar biasa. Jadi Quran ini harus jadi sumber. Kemudian yang keempat, ittikhadul uswah wal qudwah. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin, kita harus memiliki uswah yang benar. Kita harus memiliki teladan yang benar. Dulu pernah saya ceritakan tentang Ustadz Yahya Waloni kan, yang beliau wafat dalam kondisi luar biasa hebat gitu kan. Ini seorang mu'alaf mempelajari Islam ya kan, wafatnya lebih baik daripada kita yang sudah Islam lebih dulu. Dia wafatnya saat doa khutbah Jumat kedua juga, apa enggak luar biasa. Pas dongo wafat jeder. Dibawa ke rumah sakit, kata dokter ini sudah wafat dari tadi. Loh, gimana? Jadi untuk itu kita harus mengambil apa sih yang terjadi pada beliau, apa sih amalannya, apa sih ini itu ada uswahnya. Kalau kita mau mencari uswah yang paling baik ya jelas Rasulullah, ya kan. Kalau untuk mencari uswah di Rasulullah kita harus baca hadis, baca Quran, baca bertanya kepada kiai, bertanya kepada para ulama kan gitu. Ya, Rasulullah SAW itu masya Allah jiwanya luar biasa lembut, bahkan kepada orang yang mencelakai beliau tidak ingin dendam, tidak ingin memberikan balasan kepada yang mencelakai. Dengan serempetan jedar-jedir medun, kemudian didorong-dorong, ya kan, keplak umpamanya, perasaannya gimana? Pengen tak ini, seandainya nggak dipisah, tak pukul dia loh, seandainya nggak dipisah. Iya kan? Ada kalimat seandainya nggak dipisah tak pukul dia gitu.
Untung dipisah, alhamdulillah untung dipisah. Justru kalau bisa sebelum seandainya dipisah gitu kan, kita sudah oke, saya minta maaf, saya salah. Walaupun Anda mungkin nggak salah, ya kan? Mohon maaf ini saya keteledoran. Sebelum terjadi pertentangan, sebelum terjadi pertengkaran, Anda sudah minta maaf dulu. Akhirnya Pak, maaf Anda nular kepada yang lain, kepada dia. Oh iya ya, saya juga minta maaf ya, tadi saya keburu-buru. Selesai Pak. Coba nek podo-podo emosi, ayo antem-anteman tenan. Ora sido kerja mah. Saestu Pak. Jadi kepada Rasul kita mengambil uswah, kepada orang yang mencelakai Rasul saja Rasulullah memberikan kebaikan. Gitu. Kita harus begitu nih. Harus lebih bisa meneladani sosok Rasulullah SAW dalam masalah ini. Yang kelima, at-takhalliyah qabla tahliyah. Cara untuk mendapatkan tazkiyatun nafs adalah takhalli. Takhalli berasal dari kata-kata khala yang artinya kosong. Tahalli berasal dari kata-kata huli. Huliyah artinya perhiasan. Kosongkanlah diri Anda sebelum berhias. Maksudnya gimana? Kosongkanlah diri Anda sebelum berhias. Anda pakai cincin, Anda pakai gelang, pakai kalung, pakai apa jeneng itu anteng-anteng. Ning ngapunten, kebak lendut. Cantik mboten? Cantik mboten? Ya nggak cantik lah. Anda pakai baju takwa, wah indah sekali, pakai wangi-wangian, pakai katok sing wow, matching gitu kan. Tapi ternyata badannya penuh dengan coret-coretan. Nggak jadi ganteng. Maka kosongkan dulu badan Anda dari kotoran, baru kemudian dipakaikan perhiasan. Apa yang terjadi? Wah, Masya Allah. Kan itu. Bahkan sebelum Anda berhias, seandainya badan Anda kotor kok dibersihkan tanpa berhias pun indah dilihat. Kok apalagi ketika bersih ditambah hiasan. Masjid ini umpamanya atau rumah kita ini mau dihias seperti apapun, nek rumah kotor nggak jadi, Pak. Tapi rumah rumah sebersih apapun walaupun tidak dikasih perhiasan, dia tetap indah. Apalagi dia bersih ditambah perhiasan. Sama dengan kita. Kalau kita ingin mendapatkan tazkiyatun nafas, kosongkan dulu dari maksiat, baru sholat. Sholatnya jadi terasa indah. Kan gitu toh. Ini dibuang dulu di kotorannya, syiriknya dibuang, riaknya dibuang, tambah dengan kewajiban-kewajiban dan juga ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain. Jadi ya indah sekali, Masya Allah. Jadi begitu. Tapi mohon maaf ya. Hari ini adalah masa di mana banyak orang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah kan banyak yang seperti itu. Dan kalau kaidah kelima ini kita terapkan menjadi sebuah kaidah akidah, rusak jadinya. Soalnya aku nggak akan sholat kalau aku belum bersih. Ya terus piye? Wis reget ratau sholat. Nah kan kok tambah dosa nih. Kan sekarang yo sak reget-regete kowe ojo ngantek ninggal ke sholat kan itu toh. Itu namanya tanazul. Tanazul itu artinya kalau tidak bisa idealis ya yang sedapatnya lah kita dapat gitu loh, kita lakukan. Apa maknanya? Ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita dapat semuanya ya sebagian pun nggak masalah. Masih tetap gibah, masih tetap suka fitnah, masih suka nyuri, masih suka maksiat. Tapi piye carane sholat ojo ditinggal. Kan gitu sekarang ini. Banyak orang seperti itu. Tapi kalau ingin ideal, ingin sholat ini menjadi betul-betul bermanfaat sebagai bentuk perhiasan di dalam diri kita, di sisi Allah. Ya kita ini loh, kotorannya dibuang dulu. Ojo maksiat sih lagi. Nah gitu. Ini keindahan, itu idealisme. Tapi kan nggak semua bisa gitu. Maka untungnya saja kaidah ini kaidah tazkiyah, bukan kaidah akidah. Kaidah akidah remuk kita. Ya kan? Kaidah akidah remuk kita. Sholatir atau dianggap sah. Lah ngopo awak dhewe maksiat. Nah, kan kacau kita. Betapa Allah SWT Maha Pengampun, Maha Rahmat, Maha Luas. Ya piye carane kita tetap harus sholat walaupun kadang kondisi kita tidak maksimal meninggalkan maksiat gitu. Itu nomor 5. Nomor 6,
Ighlaqul manafid allati tud'ifun nafsa, menutup seluruh jendela yang menyebabkan kita syahwat. Itu kalau kita ingin tenang, Pak. Sebelum terjadi perbuatan maksiat, penyebab yang akan membuat maksiat itu kita tutup. Sebelum mata kita ini melihat sesuatu yang haram, berarti mata ini kita tundukkan, seret. Nah, itu. Apa kata Allah SWT? Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Kan gitu. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu sing laki-laki, tundukkan mata mereka. Karena dengan menundukkan mata mereka, apa yang terjadi? Dipastikan kemaluan mereka, kehormatan mereka bakalan terjaga. Gitu. Sama juga untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahum. Coba katakan kepada mereka, umatmu yang perempuan-perempuan itu, matanya suruh nundukin. Dengan cara itulah kemudian kehormatan mereka terjaga. Nah, gitu. Maka kalau istilahnya ulama usul fikih, kaidah nomor 6 ini disebut dengan saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Saddud dzari'ah adalah memutus sesuatu yang akan menyebabkan kepada kemaksiatan. Memutus sesuatu yang akan menyebabkan kepada maksiatan. Lah, sesuatunya ini dihukumi dulu sebelum menyebabkan maksiat. Nah, itu. Jadi ada hukum terhadap sesuatu yang menyebabkan maksiat. Maksiat jelas haram, tapi sesuatu yang menyebabkan kepada maksiat itu menjadi haram. Ngapunten ya. Yang lagi rame sekarang, sound horek. Nah, horek. Kenapa ya? Karena kaidah ulama-ulama yang ada di Jawa Timur adalah satu dari ini. Jadi kita putuskan dulu sesuatunya sebelum berefek kepada maksiat. Ya, maksudnya banyak sekali sebutkan ini. Ya karena memang di zaman Rasulullah SAW orang eneng. Memang nggak ada. Nah, sesuatunya ini yang menyebabkan kepada kemaksiatan diputus dulu. Begitu. Itu kaidahnya. Saya tidak akan cerita ini secara detail. Yang lebih detail adalah teman-teman yang ada di majelis fatwa di MUI sana di Jawa Timur sana, itu insya Allah lebih detail. Boyo diajak debat, kalau memang kaidahnya ini kita sudah samin wa ta'na. Kalau saya udah samin wa ta'na, karena memang ulama itu mencari dasar itu menggunakan ayat dan hadis. Nggak asal-asalan, nggak dibayar gitu. Tolong ya, sound horek haram, tak kayak duit 1 miliar. Bukan karena duit. Nek karena duit besok sound horek dihalalkan ya gitu. Duitnya 1 miliar ya enggak gitu juga. Jadi insya Allah para ulama yang ada di Indonesia ini masih banyak juga yang terjaga. Kita doakan ulama-ulama kita, umarok kita, rakyat kita semuanya di dalam syariat Allah. 7. Zikrul maut wa liqa'illah. Kalau Anda ingin mendapatkan tazkiyatun nafas, banyak-banyakin mengingat kematian dan juga mengingat bertemu dengan Allah. Ini pasti, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa atau nafas pasti bakalan mati. Kata Rasulullah, aksiru zikra hadimil ladzat al-maut. Banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang membuat kelezatan itu menjadi habis. Apa itu? Al-maut. Begitu orang mengingat kematian, sego goreng sing rasanya enak banget jadi enak. Iya kan? Begitu kita mengingat kematian, duit sing biasanya membuat kita wow, indah banget duitnya, banyak ininya, hilang seketika. Akhirnya duit itu menjadi, udahlah duit ini akan manfaat kalau digunakan untuk bangun masjid, untuk anak-anak yatim, sodako dan sebagainya. Begitu, Pak. Jadi ini perintah Rasul. Tujuannya untuk mendapatkan tazkiyatun nafas. 8, saya percepat. Ikhtiyarus sahabatis salihah. Memilih sahabat yang soleh. Sahabat itu harus soleh. Kalau tidak soleh gimana? Dijauhi. Dijauhi kenapa? Karena tidak boleh menjadi satu circle dengan kita. Tapi kan dia tetap teman. Iya, teman, tapi jangan dijadikan sahabat. Jangan dijadikan sebagai sahabat. Dia tetap teman kita. Suatu hari nanti teman yang seperti itu tetap akan kita dakwai. Tidak kita jauhi karena faktor kita benci dengan dia, tapi karena ada amalannya yang harus kita jauhi.
Karena amalan itu menular. Amalan buruk itu menular. Su'ul khuluqi yu'ti. Amalan buruk itu menular. Ya, kita akan dekati dia pada saat kita akan berdakwah. Ketika dia mendapatkan dakwah kita dan kemudian dia berbuat baik, ayo masuk circle kita untuk saling menguatkan. Gitu. Tapi kalau kemudian kita bersahabat dengan dia, kita ikut circle-nya dia, kita ketularan dong. Hati-hati. Maka kita untuk mendapatkan tazkiyatun nafas yang benar, banyak berteman dengan orang-orang soleh. Bahkan ada salah satu riwayat, tapi riwayat ini bukan hadis yang sampai kepada Rasul ya. Apa kata ulama ini? An-nadratu ila wajhis solihin ibadah. Melihat kepada wajah orang-orang yang soleh itu ibadah. Wah, Ustadz kai wajah, ingat wajah yang dimaksud di sini bukan wajah secara fisik ya. Ya wajah secara fisik banyak ustadz sing kukulen juga toh. Ana ustadz sing wah ustadz kae aja kukulen ora menake. Ora ngono. Wajah yang dimaksud di sini adalah bagian dari tubuh yang paling disebut dalam diri manusia. Wajah dikenal. Artinya apa? Dikenal kesolehannya, dikenal circle-nya. Wah, aku kalau ngelihat circle itu enak sekali. Aku lihat ustadz itu berada di situ enak. Ikut. Gitu. Jangan memaknai wajah secara letterlek, nanti jadi tersesat kita. Karena banyak ustadz juga yang mohon maaf belepotan kan. Mbok yo dikei sabun ping 7 ya tetap seperti itu karena memang jatahnya itu, jatah wajahnya itu kan tetap. Saya tidak mendiskreditkan sesuatu, tapi jangan memaknai wajah itu dengan makna yang letterlek, itu intinya. Gitu. Maka maknanya apa? Maknanya adalah ini zikrul bad wal ma'nal kul, menyebutkan satu bagian tapi yang dimaui adalah keseluruhan gitu. Jadi secara circle fisiknya dan lain sebagainya itu bagian dari bahwa kalau kita melihat mereka tuh kok nyaman sekali, enak sekali, ketularan solehnya itu. Itu nomor 8. Yang ke-9, al-hadaru minal ujub. Hati-hati dengan ujub. Kalau kita ingin mendapatkan tazkiyatun nafas, hati-hati dengan ujub. Ojo ngantek ujub. Apa tau ujub itu? Ujub itu merasa amalan yang kita lakukan karena perbuatan kita, karena usaha kita. Wah, coba kalau kemarin aku nggak ngene, orang iso ngene. Nah, ujub itu, Pak. Gitu kan? Hati-hati, orang ujub itu ujung-ujungnya duniawistis. Orang ujub itu ujung-ujungnya materialistis. Segala sesuatu diukur dengan pekerjaan dia, ataupun ngukur-ngukur pekerjaan orang. Oh, kamu nggak berhasil gara-gara kamu kurang begini-begini. Padahal semua keberhasilan itu Allah yang menetapkan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang kasih. Jadi ujub harus hilang, Pak. Dan kalau ada ujub, mohon maaf, itu adalah bisikan setan. Maka kalau kita ingin menghindarkan diri dari kutukan kotoran jiwa dan ingin mendapatkan tazkiyatun nafas, keterangan jiwa, ujub itu harus hilang. Orang kalau banyak ujubnya, mesti banyak nggak tenangnya. Karena apa? Ngelihat orang lain lebih berhasil dari dia mudah ngiri. Itu pasti, Pak. Ini sudah menjadi lakon. Itu sudah jadi lakon. Maka ayo keberhasilan kita ini, apapun yang kita lakukan ini, berbagai macam perbuatan kebaikan kita ini, Allah yang kasih. Gitu. Itu namanya menghindarkan diri dari ujub. Yang terakhir, ma'rifatun nafsi wa sifatiha. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan tazkiyatun nafas, kenali jiwa kita. Kenali jiwa kita. Ada jiwa itu kalau dalam Al-Quran disebut ada 3. An-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka memaki-maki, suka ngumpat, sidik-sidik ngumpat, sidik-sidik ngumpat. Yang ketiga, an-nafsul ammaratu bisu, nafsu atau jiwa yang terus menerus menyeru kepada keburukan. Akhirnya sinkron dengan tubuhnya yang suka berbuat buruk. Matane, ya kan, mulute, telingane, ya kan, atine, sidik-sidik buruk, sidik-sidik buruk. Aib banyak sekali di dalam diri kita, dalam diri orang itu. Keburukan banyak sekali terjadi di dalam, akhirnya sinkron dengan jiwanya yang semakin hari semakin berbuat buruk. Naudzubillah min dzalik. Nah, salah satu jiwa yang tenang adalah
ketika ada sholat, ketika ada zakat, ketika ada puasa, ada umroh, ada haji, ada qiraatul Quran, dia senang, dia nyaman di dalamnya. Itu salah satu cirinya. Nanti kalau mau kita pelajari macam-macam jiwa dan ciri-cirinya apa, insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Tapi intinya ikhwatifillah, hari ini kita sudah selesaikan satu kitab, Asyru Qawaid li Tazkiyatun Nafas, 10 kaidah untuk mendapatkan tazkiyatun nafas. Sudah saya terangkan walaupun secara cepat ya, secara cepat kilat gitu. Insya Allah minggu depan, bulan depan kita akan kaji lagi materi-materi yang baru, bab-bab yang baru, dengan tujuan agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf saya, dan semoga kita semua mendapatkan keterangan yang kita idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.